Kembali lagi sama saya Zulfikar Andi setelah kita membahas soal berbagai macam pikir secara acak atau mendasar atau filsafat lah. Sekarang saya bakal ngebahas soal topik sosial, topiknya pekerjaan. Sebelumnya di sini ada yang lagi atau yang pernah bekerja sebagai tenaga honorer di birokrat. Karena spesifiknya hal ini yang akan kita bahas. Kerja sebagai honorer atau tenaga kontrak di birokrat itu ibarat jam kerja sulit dan gaji yang gak elit. Gimana enggak coba? Bayangin aja kalian dituntut kerja dengan tanggung jawab dan jam kerja yang sama dengan PNS. Tapi kalian digaji bahkan gajinya di bawah UMP atau UMR. Oke lah, kalau memang gaji UMP atau UMR itu diperuntukkan untuk buruh kerja atau karyawan swasta. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah UMR atau UMP itu adalah hasil perhitungan untuk menghidupi satu kepala. Ingat, satu kepala, bukan satu keluarga. Dan perhitungan itu berlaku dengan mempertimbangkan ekonomi suatu daerah. Terus, yang menjadikan pertanyaan, apakah hal itu menjadi hal yang fair untuk honorer yang gajinya di bawah UMP atau UMR? Emang iya? Kalau honorer atau tenaga kontrak itu dibolehin untuk mencari penghasilan lain di luar kantor. Tapi honorer itu bukan Naruto yang bisa kaki bungsin, yang bisa gandain diri untuk nyari pekerjaan lain di luar kantor atau honorer. Bukan manusia super yang punya stamina super, yang gak butuh 6-8 jam buat tidur. Oke juga lah kalau misalnya job desk yang paling jelas untuk honorer itu membantu PNS. Cuma masalahnya adalah banyak banget oknum PNS di luar sana yang malas kerjanya minta ampun. Mereka terkadang kalau dikasih kerjaan sama atasan, mereka nggak tahu kerjainnya gimana, ya mereka sepelein, bilang nggak tahu, bukan belum tahu. Ujung-ujungnya ya kerjaannya dilempar ke honorer. Jikalaupun oknum PNS itu tahu gimana cara nyelesain kerjanya, tetap saja mereka bakal ngelempar pekerjaan itu ke honorer. Karena sekedar nggak mau pusing aja. Gak heran juga sih, banyak orang tua dulu tuh pengen banget anaknya jadi PNS. Karena mereka pikir PNS itu enak, kerjanya nyantai, tunjangan dan gajinya juga lumayan. Emang banyak banget sih yang harus dievaluasi dari yang katanya abdi negara. Dan ini sekedar informasi aja buat kalian. ICW pernah ngeluarin data yang menyatakan kalau lembaga korupsi dengan tingkat tertinggi di Indonesia itu adalah pemerintah daerah. Dari data itu juga yang bisa menjadikan alasan kalau kata abdi negara itu harus dievaluasi. Karena walaupun secara aturan oknum abdi negara itu nggak didesain untuk berorientasi profit, abdi negara itu didesain untuk orientasi sebagai public service. Yang bikin keselnya tuh emang anggaran pelatihan dan anggaran perjalanan dinas untuk studi banding gak cukup. Anggaran untuk ningkatin kualitas SDM udah ada. Terus kenapa kerjanya tuh masih dioper ke honorer? Padahal kalau kerjanya kelar, yang bakal terima pujian, yang bakal terima tunjangan bukan honorer, tapi oknum PNS itu. Dan ada satu saran sih buat KPK atau BPK. Kalau kalian pengen nyari bukti atau saksi untuk transaksi kotor, kalian bisa tanya honorer. Asli. Pernyataannya itu bisa valid banget. Karena gak sedikit kalau honorer tuh disuruh untuk kerja kotor juga. Nih salah satu case yang sebenarnya case-nya itu udah bisa dikategorikan sebagai rahasia umum. Kalau ada bantuan anggaran dari pusat untuk daerah, biasanya anggaran itu bakal kena pajak persenan sama oknum-oknum tertentu. Jadi sebenarnya kalau ada budak korporat yang bilang mereka itu udah ngerasain susahnya nyari uang, kalian belum aja ngerasain jadi budak birokrat. Tekanan fisiknya iya, tekanan mentalnya iya, tekanan emosionalnya iya. Belum lagi kabarnya tenaga honorer itu bakal dihapus dan mereka akan diangkat menjadi ASN sebagai P3K, tapi lewat jalur tes. Ya sama aja, pengabdian honorer bertahun-tahun itu nggak guna
karena mereka juga harus bersaing sama orang-orang lain secara umum. Buat kalian yang masih bertahan sebagai tenaga honorer, salut banget sih buat kalian. Semoga dilancarkan rezekinya. Mungkin episode ini juga cukup sampai di sini dulu ya. Mumet mikirinnya, susah bertahan hidup. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.